Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Apa kabar ya kamu? Wah, kemarin udah banyak yang mendengarkan video saya ya. Mulai dari video-video yang mungkin sudah pernah kamu dengar sampai video terbaru yang kemarin-kemarin saya publish di YouTube. Oke? Nah di video kali ini kita akan kembali berbicara mengenai suatu hal yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa merubah hidup kamu pastinya teman-teman, asalkan syaratnya cuma dua. Kamu mau mendengarkan dan yang kedua pastinya praktek, bukan hanya sekedar mendengarkan ya. Seperti biasa saya bilang, anggap saya sebagai sahabat kamu, izinkan saya untuk berdiskusi bersama kamu, berbicara di telinga kamu sambil kamu mengerjakan apapun yang mungkin bisa kamu kerjakan saat ini. Oke? Topik yang akan saya bahas kali ini sebenarnya topik yang sangat menarik sekali nih teman-teman ya. Karena topik ini saya terinspirasi lagi dari teman-teman saya di sekitar saya. Banyak mereka menanyakan sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin pastinya jadi pertanyaan kamu juga ya. Kenapa sih kok bro sampai detik ini kayaknya gue hidupnya begini-begini aja? Teman-teman, saya udah bilang berkali-kali di video-video yang lalu bahwa kalau kamu ingin menjadi orang yang berhasil, kamu harus punya tujuan yang jelas. Ibarat kata, kita hidup di dunia ini seperti lomba lari, teman-teman. Kamu berlari, ibarat kata adalah perjuangan kamu, dan garis finish ketika kamu lomba lari adalah goal kamu. Kalau kamu sampai finish, berarti kamu mencapai tujuan kamu. Nah, pertanyaannya, sekarang saya tanya, tolong kamu jawab dalam hati ya. Dalam sebuah perlombaan lari, siapa yang berpotensi besar menjadi pemenang? Saya tanya sama kamu, dalam sebuah perlombaan lari, siapa yang berpotensi besar menjadi pemenang? Kamu pasti akan menjawab, yang larinya paling cepat mas bro. Wes, atau mungkin kamu menjawab, yang kakinya paling kuat. Jawaban dua-duanya bisa jadi benar, tapi sayangnya itulah letak kesalahan terbesar dalam otak manusia. Mereka terlalu berpikir logis, mereka berpikir bahwa dalam sebuah perlombaan lari, yang pasti menang yang paling cepat larinya dong bro, yang paling kuat kakinya. Padahal, faktanya salah. Yang paling berpotensi menjadi pemenang dalam sebuah perlombaan lari adalah orang yang paling lama bisa bertahan berlari sampai garis finish. Titik. Nah, mulai kebuka pikirannya ya. Kamu berpikir pada awalnya, gue pikir bro, yang paling bisa berpotensi jadi pemenang ada yang larinya paling cepat atau yang larinya paling kuat. Bukan. Yang paling berpotensi sebenarnya adalah orang yang paling bisa bertahan lama di lapangan untuk terus berlari. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau dalam sebuah perlombaan lari, tracknya panjang, ada orang bisa larinya cepat, tapi orang itu larinya cepat, staminanya nggak kuat. Kalah nggak dia sama orang yang larinya mungkin lambat, tapi staminanya kuat? Kalah nggak? Orang larinya cepat, staminanya lemah, sama orang yang larinya lambat, tapi staminanya kuat. Menang mana di antara mereka berdua? Jelas yang akan menjadi pemenang adalah orang yang larinya lambat tapi staminanya kuat. Betul? Nah, hidup pun seperti itu, teman-teman. Yang membuat kamu selama ini menjadi gagal, masalahnya cuma satu. Karena kamu tidak pernah bisa fokus. Itu yang akan kita bahas kali ini. Fokus. Seperti halnya sebuah perlombaan lari, seorang pemenang dalam sebuah perlombaan lari adalah orang yang bisa terus fokus untuk berlari sampai garis finish. Nah, masalahnya dalam hidup ini, dan juga mungkin terjadi sama kamu tidak bisa fokus untuk tekun mendalami hal yang sudah kamu mulai. Itu dia. Nah, sekarang saya tanya sama kamu lagi. Di antara semua hal yang pernah kamu kerjakan dan kamu mulai, berapa banyak di antara itu semua yang akhirnya kamu tinggalkan? Pasti banyak ya, bahkan bisa jadi semuanya. Nah, dari situ sebenarnya kamu sudah tahu bahwa satu-satunya penyebab hal yang sampai detik ini membuat kamu gitu-gitu aja nasibnya, karena kamu tidak pernah bisa fokus pada satu hal yang sudah kamu mulai. Nah, begitu saya ngomong gini, pasti dalam hati kamu ada perasaan seperti ini deh. Ya, tapi susah mas bro, kalau saya harus fokus. Saya udah mencoba fokus tapi gak bisa. Gimana dong caranya supaya fokus? Nah, sekarang saya akan memberikan kamu latihan praktek yang bisa langsung kamu praktekkan untuk kamu bisa menjadi manusia yang lebih fokus daripada sebelumnya. Oke? Yang pertama, saya kasih tahu kepada kamu, kamu tidak bisa fokus kepada hal yang tidak kamu cintai. Sekali lagi ya, kamu tidak akan bisa fokus kepada satu hal yang tidak kamu cintai.
Yang namanya cinta, teman-teman, cinta terhadap apapun, terhadap pasangan, terhadap benda, terhadap apapun, itu tidak bisa dipaksa. Setuju apa enggak? Termasuk juga cinta kepada pekerjaan. Kalau kamu ingin mencintai pekerjaan kamu, bukan dengan cara memaksakan diri, gue harus cinta pekerjaan gue. Bukan. Yang harus kamu lakukan adalah tanya, gue cinta gak sih dengan pekerjaan ini? Kalau memang suara hati kamu berkata, lu gak cinta, cari pekerjaan lain yang betul-betul bisa kamu cintai secara tulus, bukan dibuat-buat. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau pekerjaan yang kamu kerjakan kamu cintai, kamu gak usah disuruh fokus, pasti kamu fokus. Pasti, gak mungkin gak. Orang akan cenderung mencintai sebuah pekerjaan yang mereka fokuskan, dan orang akan juga cenderung bisa fokus kepada sebuah pekerjaan yang mereka cintai, itu pasti. Yang pertama, temukanlah pekerjaan yang kamu cintai, bukan memaksakan cinta kepada pekerjaan yang memang tidak kamu cintai. Itu nomor satu. Nah, mungkin kamu bertanya, ya terus gimana Mas Turu caranya saya bisa menemukan pekerjaan yang memang benar-benar bisa gue cintai gitu? Cara yang paling efektif adalah berdialoglah dengan suara hati kamu. Suara hati kamu itu sebenarnya diciptakan Tuhan sebagai satelit, sebagai penuntun kemana kamu harus melangkah di dalam hidup ini supaya nasib kamu beruntung. Sayangnya, seperti yang saya bicarakan di video-video yang lalu, kebanyakan di antara kita otaknya sudah dicuci sama pendidikan yang kurang tepat, sehingga suara hati itu kalah sama logika. Akibatnya, ketika suara hati kamu bersuara walaupun tidak sesuai logika, tidak sesuai nalar, kamu abaikan deh tuh suara hati. Padahal suara hati kamu, itulah penuntun sejati kamu menuju hal-hal yang memang pas buat kamu. Percaya atau enggak, suara hati kamulah yang akan menuntun kepada jodoh yang pas, kepada pekerjaan yang pas, kepada makanan yang pas, bahkan kepada tempat tinggal dan kondisi hidup yang pas. Percaya atau enggak, itulah yang dimau oleh suara hati kamu. Fungsi kamu, tugas kamu adalah hanya mendengarkan dia. Pertanyaannya, apakah kamu suka mendengarkan suara hati? Saya jamin kalau kamu sekarang berada di pekerjaan yang tidak kamu sukai, kamu pasti adalah orang yang mengabaikan suara hati. Betul? Kamu harus mengakui itu betul. Nah sekarang, mulai detik ini, setelah kamu menonton video ini, mendengarkan audio ini, saya minta tolong kamu dengarkan suara hati kamu. Kamu tanya suara hati kamu, gue sukanya apa sih? Apa sih hal yang gue sukai, wahai suara hatiku? Nanti suara hati kamu akan mengeluarkan jawaban, tolong ikuti, karena itulah jawaban yang paling jujur dan paling benar untuk kamu sendiri. Jadi langkah pertama adalah menemukan pekerjaan yang kamu cintai. Langkah yang nomor 2, prakteknya adalah, supaya kamu bisa fokus adalah temukan alasan yang kuat. Kenapa kamu harus sukses dengan pekerjaan ini? Contoh, kalau saya disuruh menemukan alasan yang paling kuat adalah, pertama, saya ingin membuat bangsa Indonesia menjadi lebih cerdas, nomor 1. Yang kedua, dengan adanya pagar kehidupan ini, saya ingin membuktikan bahwa saya adalah orang yang bisa membanggakan Indonesia dan keluarga saya dengan menolong banyak orang. Itu alasan yang kuat. Tapi jangan salah, ada juga orang yang memiliki alasan kuat. Mereka punya alasan kuat begini. Begitu saya tanya, kenapa lo mau jadi orang sukses? Alasan mereka adalah, karena gue pengen membawa orang tua gue ke hidup yang lebih baik. Wah, itu alasan yang bagus. Temukan alasan yang paling kuat yang bisa membuat kamu kayaknya nggak punya keinginan untuk berhenti. Salah satu trik saya untuk bisa memberikan diri kamu motivasi secara mandiri ya, adalah dengan memikirkan orang tua kamu. Itu paling efektif. Pikirkan muka orang tua kamu yang sudah menua, atau mungkin kalau orang tua kamu sudah tidak ada, pikirkan mereka. Betapa inginnya mereka melihat kamu bahagia. Betapa inginnya mereka melihat kamu menjadi orang yang berguna buat orang banyak. Betapa inginnya mereka melihat kamu menjadi orang yang bergairah menjalani hidup ini. Kasihanilah ibu kamu, teman-teman, yang sudah melahirkan kamu ke dunia dengan bertaruh nyawa dan merobek bagian tubuhnya agar kamu bisa keluar ke dunia ini. Kasihanilah ibu kamu, dan bayangkan wajahnya, seketika itu juga kamu pun akan punya alasan kuat, kenapa gue harus jadi manusia yang berhasil. Oke? Nah yang ketiga, setelah kamu melakukan 2 hal tadi, harusnya kamu sudah bisa jauh lebih fokus. Yang ketiga adalah,
kamu bilang ke diri kamu setiap hari bahwa gua nggak akan pernah berhenti sebelum gua mencapai tujuan gue. Setiap kamu bangun pagi katakan itu, gua nggak akan berhenti sebelum gua mencapai tujuan gue, karena gua cuma melihat garis finish, bukan rumah tempat gua pulang. Bilang itu setiap hari, motivasi diri kamu supaya kamu terus bergairah dengan melakukan hal ini. Oke? Kamu pandangi foto anak kamu pandangi foto ibu kamu pandangi foto orang yang bisa membuat kamu punya alasan kuat. Kenapa gue harus sukses? Pandangi itu setiap hari dan maju lagi, dan maju lagi. Sampai kamu mencapai garis finish. Oke, nah itu aja yang sebenarnya bisa saya katakan kepada kamu, bagaimana caranya kamu supaya bisa fokus. Dari 3 hal ini, percaya atau enggak, kamu akan menjadi orang yang lebih fokus dibandingkan sebelumnya, dan ketika kamu fokus kepada satu hal sampai kamu berhasil, kamu akan mencapai yang disebut dengan kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati. Ingat teman-teman, keberhasilan yang sejati, kesuksesan yang sejati adalah bukan ketika kamu punya banyak uang, tapi kesuksesan dan keberhasilan yang sejati adalah ketika kamu berhasil melakukan pekerjaan yang kamu sukai, kamu cintai, yang secara tulus keluar dari suara hati kamu, sampai kamu bisa berguna bagi banyak orang. Disitulah letak keberhasilan dan kesuksesan yang sejati. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu ingin merubah hidup kamu? Kalau memang ya, lakukan apa yang saya katakan tadi dan berfokuslah kepada satu hal yang kamu cintai sampai kamu berhasil. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.